kalau dilihat dari desimalnya. Yang pertama, dia berhenti, gitu ya. Seperti yang ini. Yang kedua, dia tidak berhenti sampai tak hingga, tapi berulang-ulang secara periodik, gitu. Ya, tapi, nah, jadi ini kan yang bilangan rasional itu cirinya cuma yang seperti ini. Sekarang, apakah, nah, pertanyaan dari saya, kalau ada 0, nah, kalau ada yang seperti ini bilangan apa? Bilangan rasional bukan? Irasional. Irasional, Bapak. Nah, bilangan apa? Seperti 22/7 atau 3,14 itu irasional. Yang enggak berhenti dan enggak berulang-ulang Nah, tidak secara berulang periodik. secara periodik ya. Jadi ini, boleh nggak bikin bilangan yang lain gitu? Ya boleh, ini contohnya 0,123456789101233 ya ini. Coba dilihat. Ini saya buat titik-titik terus, artinya tak hingga ya. Artinya sampai tak hingga. Tapi dia tidak berulang periodik gitu. Tidak berulang secara periodik. Ini kalau ada di garis bilangan ada di mana? Kalau di garis bilangan ya dekat-dekat 0,12 di sini ada gitu. Kalau dikatakan ada titiknya di situ. Tapi masalahnya dia tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Ya, bisa nggak kira-kira ini dinyatakan dalam bentuk pecahan? Nggak bisa. Ya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya ini menyatakannya dalam bentuk pecahan? Ini tidak akan bisa. Beda dengan yang tadi, 0,333 dan seterusnya. Ini pecahannya berapa? Kalau saya tanya nih. Berapa ini bentuk pecahannya? Ini sampai tak hingga juga, tapi berulang periode. 1 per 1/3. 1/3. Yang tadi 0, nah sekarang saya ganti 54, 54, 54 dan seterusnya. Ini berapa? Bisa mencarinya enggak? Yuni, bagaimana Yuni? 6/11, Bapak. 6/11, wah hebat sekali ini Yuni. Bisa menemukan langsung. Yang lain bisa dapat 6/11 dari mana? Oke, sekarang saya mau tanya aja dulu yang ini. Yang gampang dulu. Tadi 1/3 itu pakai cara bagi kurung, 1 dibagi 3 ya. Hasilnya 0,333 dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana cara merubah si 0,33 ini? Ya anggaplah kita belum tahu ya jawabannya 1/3. Bagaimana cara merubah bilangan ini 0,33 yang sampai tak hingga itu hasilnya menjadi 1/3? Bagaimana caranya? Saya ingin jadi 1/3. Kenari? Gimana Kenari? Maaf, kurang terdengar. Ya, ini saya punya 0,33 sampai tak hingga. Bagaimana cara mencari bentuk pecahannya? Kalau dari sini kan ini tadi 1/3 itu 1 dibagi 3 hasilnya sekian. Sekarang dari sini, dari 0,33 saya ingin jadi 1/3. Balik lagi. Gimana ya caranya? Anggaplah ini 1/3 ini dari Bandung.
hasilnya ini bisa ke Jakarta jadi 0,333. Sekarang dari Jakarta, bagaimana caranya supaya bisa ke Bandung lagi? Ke 1/3. Bisa nggak? Oke, saya beri pengantar. Saya beri pendahuluan. Kalau 1/2 sama dengan berapa? 0,5. 0,5. Sekarang dikembalikan, harus bisa balik lagi. 0,5 sama dengan berapa? Harus bisa jadi 1/2, tapi prosesnya bagaimana? Nah, ini kan 5/10. anak SD biasanya. Gimana cara menjelaskannya? 5/10. 5/10. 5/10. 5/10. Bagaimana menjelaskan 0,5 jadi 5/10? Ada yang bisa? Satu angka di belakang koma Oke. jadi per 10. Puspita. Ya, Puspita gimana? Step by step. Kan 0,5 dirubah Ya. dulu ke pecahan. Jadi kalau satu angka di belakang koma berarti per 10. 5/10. Terus dibagi ke angka yang sama. 5 dibagi 5 itu 1, terus 10 dibagi 5 2. Jadi 1/2. Oke, ya. Sekarang saya akan menjelaskan tadi betul yang dijelaskan oleh Puspita ya. Jadi untuk merubah 0,5 menjadi per 10, pertama anak-anak perhatikan angka di belakang koma. Angka di belakang komanya ada berapa? 1. Ada 1. Nah, jadi pertama kita tulis per 1. Angka di belakang komanya ada 1, maka kita tuliskan nolnya sebanyak 1. Nah, gitu ya. Kalau angka di belakang komanya ada 2, misalnya seperti ini, maka nolnya tambah lagi 1 lagi. Ya, jadi ada 2. Ya. Jadi angka di belakang koma menunjukkan banyaknya nol yang harus ditulis setelah 1 di sini. Itu. Ya, itu langkah yang pertama. Kan kalau ke anak SD harus jelas ya. Nih. Jadi karena 0,5, satu angka di belakang koma, maka saya tulisnya 10. Setelah itu, lihat angka di belakang komanya. Nah, karena 5, tinggal tulis di pembilangnya 5. Nah, jadilah 5/10, gitu ya. Itu pecahannya. Nah, tapi pecahan ini belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena saya menginginkannya ini 1/2. Ya, 1/2. Saya inginnya 1/2. Sementara di sini masih 5/10. Apa yang harus saya lakukan? Disederhanakan. Disederhanakan ya. Bukan diperkecil ya. Kemarin ada yang mengeluarkan istilah diperkecil. Bukan diperkecil, tapi disederhanakan. Ya. Sederhanakan ya. Kalau diperkecil nanti nulisnya jadi malah kecil nanti anak-anaknya. Coba itu diperkecil nanti nulisnya malah dikecilin gitu ya. Nah, itu hati-hati. Nah, di sini istilahnya disederhanakan sehingga menjadi namanya pecahan sederhana gitu ya. Pecahan sederhana targetnya. Nah, di video sudah saya jelaskan ciri-ciri tentang pecahan sederhana apa? Ada yang masih ingat yang menonton video tadi? Pecahan sederhana? Pecahan sederhana adalah Bisa dibagi oleh bilangan faktornya, Pak. faktornya tuh apa? Faktor apa? Faktor dari bilangannya, Pak. Berarti 5, PB-nya. Berarti 5. Nah, itu yang ingin keluar. Dibagi oleh FVB-nya. Jadi kalau faktor kan banyak ya. Kalau faktor banyak. Faktor itu pembagi. Tapi di sini kalau kita ingin jadi pecahan sederhana, kita harus membagi 5 dan 10 ini dengan FVB dari 5 dan 10 gitu ya. Jadi kita harus cari di sini FVB dari 5 dan 10. Nah, ya.
berapakah FEB dari 5 dan 10? Ini yang saya bilang kemarin saya lewat dulu gitu ya. Jadi kita harus cari faktor dari 5. Faktor dari 5 artinya yang habis membagi 5. Siapa saja? 5. 5 saja? 1 kali 5. Ya, 1. 1 dan 5 ya, gitu ya. Yang habis membagi 5 itu adalah 1. 5 habis dibagi 1. Kemudian 5 habis dibagi 5. Di sini muncul istilah habis dibagi. Bukan bisa dibagi ya. Karena kalau bisa dibagi, 5 dibagi 2 bisa, tapi ada sisanya. Nah, 5 dibagi 3 bisa, tapi ada sisanya. Di sini istilahnya habis dibagi, gitu ya. Habis dibagi. Nah, 5 habis dibagi 1 dan 5 habis dibagi 5. Sekarang saya harus cari juga faktor dari 10. Faktor dari 10 berapa saja? 2 kali 2 dan 5. 2 dan 5 saja? 2 dan 5. 25. 1, 2, 5, 10. 10. 1, 2, 5, 10. 5 dan 10 ya. Nah, ini faktor. 10 habis dibagi 1. 10 habis dibagi 2. 10 habis dibagi 5. Dan 10 habis dibagi 10. Jadi ini faktor pembagi. Ya, faktor itu pembagi. Nah, sekarang FEB itu singkatan dari apa nih teman-teman? faktor persekutuan. Persekutuan terbesar. Apa maksud persekutuan itu apa? Bilangan Sekutu itu apa? Yang sama. Yang sama. Oke, sekutu ya, yang sama. Nah, di sini ada 1 dan 5 faktornya. Di sini ada 1, 2, 5 dan 10. Nah, jadi yang jadi sekutunya siapa? Jadi sekutunya ini 1, 5 karena ada di atas, di bawah juga ada ya, 1 dan 5. Jadi ini sekutunya. Sekutunya adalah 1 dan 5. Sekarang FEB ada lagi satu kata lagi, terbesar. Nah, jadi kita harus pilih di antara sekutu tersebut yang paling besar. Gitu. Yang paling besarnya berapa di sini? Yang paling besarnya? 5. 5 ya. Pak. Paling 5 ya. besarnya 5. Dengan demikian FEB-nya adalah 5. 5. Tuh ya. Ini sudah saya hapus FEB, proses mencari FEB seperti itu ya. Nah, FEB-nya 5. Nah, FEB-nya 5, balik lagi ke sini tadi. Kita baru dapatkan 0,5 itu sama dengan 5/10. Nah, dalam pecahan sederhana, kita harus membagi pembilang dan penyebut dengan FEB-nya. Jadi 5 dibagi 5 per 10 dibagi 5. Ya. Ini sama dengan 1/2. Gitu ya. Nah, sekarang ini sudah bisa balik nih. 1/2 sama dengan 0,5, 0,5 sama dengan 1/2. Dari Bandung bisa ke Jakarta, dari Jakarta harus bisa balik lagi ke Bandung. Sekarang saya minta teman-teman coba berapa ya? 0,25. 0,25 berarti gimana? Sama dengan berapa di sini? 25 per 100. 25 per 25 per 100. Ya, ini sama dengan FEB-nya berapa ini? 5. 5. 25. 25. 25. FEB-nya 25. Nanti prosesnya tadi seperti yang tadi. Jadi 25 dibagi 25 per 100 dibagi 25. 25 itu FEB-nya. Jadi didapatkan hasilnya 1/4. Ya, 1/4. 1/4 sama dengan 0,25. 0,25 sama dengan 1/4. Satu. Oke. Sampai di sini.
Saya stop dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Takutnya terlalu cepat nih. Dan ini saya lihat dari tadi ada yang keluar masuk gitu ya, khawatirnya belum bisa paham. Sampai sini dulu. Adakah yang ingin ditanyakan? Pak, mau nanya. Boleh, silahkan Dafa. Jadi tadi jawaban yang density itu apa ya, Pak? Belum, kita lagi menuju proses. Yang ada bolongnya itu tadi. Itu? Bukan? Iya, Pak. Nah, kita sedang menuju ke sana. Ya Allah. Ya, masih jauh ini, tenang. Baik, Pak. Ya, kita sedang menuju ke sana ya. Jadi proses ini sedang menuju ke sana. Sekarang kita lanjutkan. Nah, yang ini sekarang. 1/3 sama dengan 0,33 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, kalau dibalik 0,333 dan seterusnya itu berapa? Jawaban kita inginnya 1/3, ya kan? Kita ingin jawabannya 1/3, tapi bagaimana prosesnya? Kalau lihat menggunakan yang ini bisa nggak kira-kira ya? Yang ini? Tidak, nggak bisa, Pak. Nggak bisa, karena ini angka di belakang komanya ada berapa? Nggak bisa, Pak. Tak terhingga. Tak terhingga. Gitu ya. Wah, ini gimana ngitungnya? Ini nolnya tak terhingga begini. Terhingga. Gimana caranya? Nah, ini mungkin tadi siapa ya? Puspita bisa menjelaskan. Tadi bisa dengan cepat sekali mendapatkan 6/11. Coba, saya ingin tahu. Puspita masih ada? Tadi Puspita dengan cara apa sih menemukan 6/11? Itu maaf Pak, Yuni kalau nggak salah. Oh, Yang Yuni. 6/11. Oh, Yuni. Coba Yuni. Yuni. Apakah Yuni ada? Tadi saya mencoba menjawabnya dengan nyoba-nyoba, Bapak. Coba ya, trial and error. Baik, nggak apa-apa. Karena memang masalah matematika tidak harus diselesaikan oleh satu jalan ya, tapi kita bisa mencari jalan yang lain. Salah satunya trial and error. Nah, sekarang saya akan berikan cara yang biasa kita lakukan gitu ya, cara yang apa namanya disebutnya ya, ya ini caranya itu dengan trik namanya ya, dengan trik. Jadi ada trik khusus menyelesaikan ini. Yang pertama, kita misalkan si 0,33 ini sebagai X. Jadi karena tadi tidak bisa dibuat jadi per 1 0 berapa, karena nolnya harus tahingga gitu ya. Nah, ini triknya dibuat pemisalan. Ya, dibuat pemisalan. X sama dengan sekian. Nah, sekarang ya, triknya saya kasih tahu, triknya adalah menghilangkan angka ini. Triknya kita harus menghilangkan angka yang di belakang koma ini, yang 33 yang panjang ini. Ya. 333 yang sampai tahingga ini harus kita hilangkan. Sebentar, ini PowerPoint-nya kayaknya mulai pusing. Ya, ini yang harus dihilangkannya tuh yang ini. Caranya bagaimana? Caranya saya akan mengalihkan X ini dengan 10. 10 kali X, 10X. Sama dengan berapa kira-kira? Ini kan yang kiri saya kalikan dengan 10, maka dengan prinsip keadilan dalam matematika, yang kanan juga harus dikali 10. Jadi berapa yang ini? Yang kanan ini? 3,333. Nah, 3,333. Apakah 3 yang di sebelah kanan itu berkurang enggak? Yang sampai tahingga itu? Karena maju 1 kan? Maju 1. Kayak yang sebelah sananya berkurang. Berkurang nggak? Tidak ya, tidak berkurang. Jadi meskipun maju 1, belah sana tetap aja tahingga gitu. Jumlahnya tetap tahingga meskipun dikalikan 10. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di sini
di sini ada 3, 3, 3, 3. Kemudian yang 10X juga ada 3, 3, 3, 3. Ya, saya akan pindahkan yang ini, posisinya. Posisinya dipindahkan saja ke bawah. X-nya pengen posisinya ke bawah. Nah, sekarang ini mau saya sejajarkan begini. Nah, dengan sebuah operasi pengurangan, 3 yang di belakang bisa habis nggak? Yang di belakang koma. Bisa. Bisa ya? Nah, karena ini 3 dikurangi 3 habis, 3 kurangi 3 habis, 3 kurangi 3 habis, 3 kurangi 3 habis. Demikian juga yang ini, yang di belakang. Karena sejajar, 3 dikurangi 3, 3 dikurangi 3. Yang ini jumlahnya 3-nya tahingga, ini juga jumlahnya tahingga. Sehingga saling menghilangkan. Ya, saling menghilangkan. Jadi itu triknya. Triknya adalah menghilangkan angka di belakang koma. Sekarang saya tinggal proses yang ini. 10X dikurangi X berapa? Sini. 10X dikurangi 9X. X. 9X. 9X. 9X ya. Oke, 9X. 9X sama dengan yang belakangnya habis, tinggal yang di depan koma ini. 3. Ya. 3. Masing-masing ruas kita bagi dengan 9. 9X dibagi 9, hasilnya X. Ya kan? Ya. Yang ini 3 dibagi 9. 3 dibagi 9. Nah, kita kan sudah ketemu sekarang. Jadi yang ininya udah ketemu nih. Ya kan? Nah, yang ini 5/10, yang ini 3/9. Ini kita bagi dengan FVB-nya. FVB dari 3 dan 9? 3. 3 dibagi 3 per 9 dibagi 3. Sama dengan 1/3. 1/3. Bisa balik lagi kan? Ya, jadi itu triknya. Triknya adalah menghilangkan angka di belakang koma. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gimana? Zoom ini saya rekam, nanti saya akan upload supaya bisa diulang ya. Gitu ya. Nanti saya akan upload di Google Classroom, nanti saya sertakan. Tanya jawab ini. Oke. Kalau yang 222 ini saya rasa hampir sama bentuknya, ya. Bisa ditemukan berapa kira-kira ini? Berapa ini? 0,2222. Coba berapa menit bisa menyelesaikan 0,222? Ya, kayaknya Yuni udah dapat tuh jawabannya. Berapa Yuni? Belum, Bapak. Kirain udah dapat. Barusan saya dengar itu bisik-bisik. Bapak 2/9 bukan, Pak? Nah, Galuh sudah menemukan. Betul, jawabannya 2/9 ya. Yang lain bisa dicek jawabannya. 2 dibagi 9 itu hasilnya 0,2222. Ya, karena di sininya sama. 10X 2,22, di sininya X-nya 0,22. Tinggal di sini nanti hasilnya jadi 2. Jadi 9X sama dengan 2 gitu ya Galuh ya? Ya. Betul Pak, benar. Betul, Ya. Pak. Ya, jadi hampir sama triknya. Jadi jawabannya adalah 2/9. 2/9 itu sudah merupakan pecahan yang sederhana karena FVB-nya 1 ya. 2 FVB dari 2 dan 9 itu 1. Sudah tidak ada lagi bentuk sederhananya ya, itu yang paling sederhana. Sekarang saya akan hapus yang ini ya.
Kalau di video kan nanti ada. Nah, sekarang yang ini nih. 0,545454. Nah, ini juga diselesaikan dengan cara yang sama sebetulnya ya. Nah, caranya gini, ini misalkan sebagai X ya. Sebagai X, kemudian nah gini ya. Kita perkirakan kalau 10X di sini berapa? 10X. 10X berapa? 5,4 54. 5,445. 5, Iya. 5454. 5454545. Nah, kira-kira coba lihat, apakah ini angka di belakang komanya bisa saling mengurangkan? Bisa habis nggak? Tidak. Tidak. Ya. Kalau tidak bisa, jangan pakai 10. Begitu. Kalau tidak bisa, jangan pakai 10. Kira-kira dikalikan berapa supaya bisa hilang nanti? 100. Kali 100. Kalau kali 100 jadi berapa ini? 54, 54, koma, 5, 5. gitu kan? 54,54,54 dan seterusnya. Nah, sekarang ini sudah bisa saling menghilangkan ini. Tinggal posisinya saja ditukar. Ya. Posisinya ditukar ini. Nah, posisinya ditukar. Jadi berapa ini? 100X dikurangi X. 99X. 99X. 99X sama dengan berapa ini? Sama dengan 54 dikurangi 54. 24. 54. Ya. Oke, berikutnya kita selesaikan. Bagi kedua ruas dengan 99. Hasilnya jadi X sama dengan 54 per 99. Nah, apakah ini sudah merupakan pecahan sederhana? Kita harus cari FPB-nya. Belum. Belum. Berapa ini? Harus dibagi berapa? FPB-nya berapa? Dibagi 9. Dibagi 9. 9. Bisa ya? Bagi 9. Ya. Oke, sama dengan 54 dibagi 9 per 99 dibagi 9. Hasilnya berapa ini? Per 11. Ya? 11 per 11 Per 11. Nah, ini yang ditemukan oleh Yuni tadi. Nah, kalau Yuni tadi caranya coba-coba. Nah, kalau sekarang ini pembuktiannya seperti ini. Ya. Ada yang mau ditanyakan di sini? Jadi nanti triknya itu bisa jadi dikalikan dengan 10, bisa dikalikan 100, 1000, ya, 10.000, kemudian 100.000 bisa jadi gitu ya. Nanti kombinasi. Tidak harus dengan X juga, ya. Pengurangnya tidak harus X, bisa jadi pengurangnya 10X, bisa jadi 1000X. Gitu, ya. Hanya saja dalam kasus-kasus ini saya kasih contohnya yang mudah dulu kan, yang mudah dulu. Yang pengurangnya X, yang dikalikan dengan 10 dan yang dikalikan dengan 100. Silahkan, kalau saya terlalu cepat boleh bertanya. Siti Kamila kayaknya masih bingung nggak? Siti? Oke. Ya, jadi wajahnya harus bahagia dong, kan ketemu tuh 6/11. Bapak izin bertanya. Boleh, silakan Rizky. Izin bertanya Pak, untuk cara berhitung yang seperti ini itu disebutnya apa ya Pak? Cara yang ini tuh belum ada namanya Rizky, ya maaf nih. Saya baca di buku, ini juga nggak ada namanya. Belum ada istilahnya ya, tapi ini hanya trik saja. Cara mencari pecahan dari bentuk desimal. Ya, itu ya Ki ya, nggak ada namanya. Saya nggak bisa kasih nama ini sebagai cara Super Widodo juga karena saya hasil membaca buku orang gitu ya,
hasil dari membaca. Jadi saya nggak bisa klaim kalau kasih nama Supri Widodo style atau cara methods gitu ya. Supri Widodo methods bukan. Ini bukan saya yang menemukan tapi orang lain gitu. Nggak tahu sih dulu siapa penemunya. Tapi dia baik gitu, tidak mau memberi nama ini trik siapa gitu, ini cara apa, metode siapa gitu, nggak ada ya. Jadi nggak ada namanya, Ki. Siap Bapak, terima Ya. kasih. Kalau nama mungkin kata penemunya apalah arti sebuah nama mungkin gitu ya. Nah, yang penting si ilmunya tuh bisa bermanfaat mungkin begitu ya. Itu ya. Oke. Sekarang ini kan pertanyaannya siapa tadi Dava ya. Pak, itu yang tadi tuh jawabannya apa? Nah, kita sedang menuju ke sana. Jadi teman-teman mahasiswa semua, jadi di sini saya ingin memperlihatkan bahwa ini kan desimal berakhir. Benar nggak? 0,5 desimal berakhir, 0,25 desimal berakhir. Kemudian yang ini 0,5454 ini disebutnya desimal yang tidak berakhir tapi berulang periodik. Demikian juga dengan yang tadi 0,3333 itu kan tahingga tapi diulang-ulang kan periodik. Nah, kedua bilangan desimal yang berakhir dan yang tidak berakhir tapi periodik ini bisa dicari bentuk pecahannya. Nah, kita bisa temukan ininya kan, pecahannya. Pecahannya ditemukan. Pecahannya ditemukan dengan dua cara tadi. Ya. Sekarang pertanyaan saya, nah ini. Pertanyaan saya tuh terkait dengan yang ini tadi. Nah, apakah bentuk desimal yang tak terhingga dan tidak periodik ini bisa ditemukan juga pecahannya? Karena kalau yang ini tadi ditemukan. Kalau ditemukan pecahannya artinya dia bilangan rasional. Kan tadi definisi awal. Bilangan rasional itu ada bentuk pecahannya. Ya, ada bentuk pecahannya seperti ini. Sekarang, yang ini kira-kira bagaimana caranya? Andaikan tadi dibuat jadi per 1, nah ini nolnya sampai berapa? Gitu ya. Sampai berapa ini? Nggak bisa, gitu ya. Pakai cara ini nggak bisa. Terus pakai cara yang barusan. Cara yang kedua, ini dimisalkan sebagai X, katakanlah. X sama dengan sekian. Nah, apakah bisa nanti jadi pengurang 10X? Apakah bisa 100X? Apakah bisa 1000X? Nah, sama dengan, sehingga bisa menghilangkan angka koma di belakangnya. Nah, gitu ya. Nah, ini sampai saat ini belum ada cara yang bisa menghilangkan angka ini yang tak hingga ini. Dengan cara apapun. Gitu ya, dengan cara apapun. Artinya apa? Karena tidak pernah ditemukan caranya, ini tidak akan bisa ditulis dalam bentuk pecahan. Nggak bisa. Ya, ini tidak ketemu. Ini tidak ketemu. Ini strike through-nya di mana ya? Ini saya kasih merah nih. Nggak pernah ketemu pecahannya. Karena tidak pernah ketemu pecahannya, maka bilangan-bilangan seperti ini bukan bilangan rasional. Ya, ini bukan bilangan rasional. Artinya bukan bilangan rasional. Ya. Tapi kan ada bilangan seperti ini tuh ternyata ada. Nah, artinya posisinya kan ada, posisinya sekitar di sini antara 0,2 sekian gitu. Ada titiknya di sini. Tapi karena dia tidak pernah ditemukan pecahannya, dia bukan bilangan rasional. Ya, jadi ada bolong, sebetulnya ada bolong di sini. Bolongnya banyak sebetulnya. Dikatakan padat bukan berarti tidak ada yang bolong. Karena kalau ada di perumahan padat penduduk juga bukan berarti tidak ada lahan kosong di situ. Padat saja. Padat sih. Jawa Barat padat. Nah, kan kita tahu Pulau Jawa adalah pulau terpadat di Indonesia. Apakah tidak ada lahan kosong di Jawa Barat atau di Pulau Jawa?
Nah, coba lihat di Karawang ya, di Subang, di Bekasi saja yang di kota tetap ada lahan kosongnya, gitu. Padat, tapi bukan berarti tidak ada yang kosong, ya. Jadi di sini berdasarkan sifat density, sebenarnya di sini apa namanya banyak yang kosongnya. Ya. Yang kosongnya tadi sudah disebutkan oleh siapa tadi saya lupa, Dwi ya kalau nggak salah. Dwi mengatakan bahwa yang kosong-kosong itu adalah bilangan irasional tadi. Ya benar ya Dwi ya, tadi Dwi ya yang mengatakan itu. Jadi ada di sini bilangan-bilangan yang kosong. Contohnya adalah ini tadi, ini bilangan irasional. Ya, ini bilangan irasional. Ada lagi yang lain, contoh yang lain adalah akar 2. Ini saya nggak tulis pakai equation ya, lama. Akar 3. Nah, akar 3 kalau pakai kalkulator, itu kan nanti akan ditemukan 1,4 sekian, 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 sekian. Dia desimalnya tidak berhenti dan tidak berakhir. Gitu. Ya, dia tidak berhenti dan tidak berakhir. Akar 3 juga sama, 1,7 sekian, sekian, sekian. Dia terus tidak berhenti. Ya, tak terhingga dan tidak ada yang diulang-ulang. Gitu. Desimalnya itu. Masih banyak bilangan-bilangan yang lain. Hanya saja tadi, ini yang saya mau perbaiki pemahamannya ya. Tadi Dwi mengatakan bahwa 22/7. Dwi ada nggak? Dwi, halo Dwi. Dwi ada? Dwi-nya masih ada nggak? Halo Dwi. Kayaknya terkendala jaringan, Pak. Jadi Oke. belum bisa masuk. Ya, tadi barangkali ada yang mendengar Dwi menyatakan bahwa 22/7 itu adalah bilangan irasional ya. Nah, sebenarnya 22/7-nya itu bilangan rasional. Karena apa? 22/7 itu kan pecahan. Ya, di konsep awal tadi kita sudah sepakati bahwa bilangan rasional itu bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan gitu. Nah, ini 22/7. 22/7 itu ya jelas, ini kan pecahan. Kalau pecahan berarti bilangan rasional. Ya. Nah, kalau dicari 22/7 itu sekitar 3,1415 dan sekian 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 gitu ya. Nah, sebenarnya nilai V itu ya dalam lingkaran V, nilai V itu sebetulnya ini bukan 22/7 gitu. Jadi sebenarnya bukan 22/7. 22/7 ini hanyalah pendekatan. Jadi ini adalah pendekatan. Ini pendekatan koefisien perbandingan keliling lingkaran terhadap diameter lingkaran. Ya, ini. Jadi ini hanya pendekatan saja. Nilainya tidak tepat 22/7 gitu. Ya, nilainya tidak tepat 3,14, tapi itu hanya pendekatan saja. Ya, jadi sebenarnya nilai V itu adalah bilangan irasional. Tadi bilangan rasional itu yang bagaimana? Bilangan yang kalau dalam bentuk desimal itu dia tidak berhingga dan tidak berulang secara periodik. Ya, itu ya. Jadi Muhammad Dafa tadi siapa? Dafa ya, benar ya? Muhammad Dafa, jadi itu jawabannya. Ya. Jadi tadi terkait dalam sifat density ini sebenarnya banyak sekali bolong-bolongnya itu banyak. Bolong-bolongnya itu apa? Bolong-bolongnya itu adalah bilangan irasional. Bilangan irasional yang bagaimana? Bilangan irasional itu, nah, ini tadi contohnya, ya, bilangan-bilangan yang dalam bentuk desimal, ya, tak terhingga dan tidak berulang periodik. Ya, kenapa disebut bilangan irasional? Karena dia tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan, gitu ya. Jadi nggak ada pecahannya. Kita udah coba kalau yang ini tadi apa yang sebelumnya tuh yang desimal berakhir dan tak hingga tapi periodik itu bisa dicari pecahannya. Tapi yang ini yang seperti ini nggak bisa.
nggak bisa mencari bentuk pecahannya. Oke, bagaimana? Sudah cukup jelas? Sudah jam 12 ya, ternyata nggak kerasa ini. Mudah-mudahan masih semangat. Tapi Zoom meeting-nya saya sepertinya sudah selesai sampai di sini, kecuali masih ada yang ingin ditanyakan. Barangkali masih ada nggak? Kalau nggak ada, saya tinggal jelaskan praktikumnya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya mau ganti share screen-nya ke sini ya. Ini sudah muncul di layar belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Bapak. Oke. Jadi ada sebuah dokumen. Jadi sekarang praktikumnya bekerja kelompok. Jadi ada sebuah dokumen yang akan saya bagikan dengan kelompok. Di sini contohnya kelompok 1 terdiri dari Dinda, Verika, Amanda, ya, Dwi, Yuli, Nonik, dan Aulia. Ini mau saya kirim dokumennya. Nanti teman-teman kelompok 2 juga ada, sudah saya buatkan grupnya. Yang sudah menulis di Google Classroom, harusnya emailnya sudah ada ya. Nanti cek di inbox email masing-masing. Nah, di sini saya jelaskan deh, biar nggak ada kesalahan lagi ya. Nah, ini saya saya berikan petunjuk praktikumnya sama seperti yang minggu lalu. Hanya saja di sini kan saya minta teman-teman menyiapkan tambahannya itu air panas dan gula ya. Air panas dan gula. Jadi hampir sama, hanya saja nanti, nah di sini pada saat memasukkan air yang dimasukkan adalah air panas ya. Air panas plus gula ya. Gulanya segimana? Gulanya ini saya minta gunakan sendok makan yang jadi nanti gulanya itu peres ya disebutnya, jadi rata, jangan apa namanya ya, jangan muncung gitu ya. Jangan muncung, nanti mengambil gulanya jadi peres, diratakan nanti seperti ini. Nah, setiap anggota nanti menentukan di sini namanya siapa, ngambil 1 sendok. Nanti anggota yang kedua 2 sendok, yang ketiga 3 sendok, keempat 4 sendok, 5 sendok, dan seterusnya. Gitu ya. Nanti ditulis dulu namanya. Namanya ditulis di sini ya. Namanya ditulis bagi-bagi tugas. Siapa yang kebagian 2 sendok siapa, 3 sendok siapa, 8 sendok siapa gitu ya. Nanti setelah pengamatannya ini 60 menit, jadi bisa ditinggalin ya setelah nanti memasukkan gula ke dalam air dilarutkan, lalu tisunya sama seperti kemarin, tisunya ya dihubungkan antara gelas yang berisi air dengan yang kosong ya, itu dari dua gelas, nanti diukur tingginya seperti biasa, seperti kemarin ditulis di sini, kemudian di tabel yang berikutnya, nah di sini nanti nama mahasiswa ditulis lagi, kadar gulanya yang ditulis, lalu perbandingan antara tinggi air di gelas yang tadinya kosong, dengan yang sekarang terisi, berapa tingginya. Kemudian di sini disuruh dinyatakan dalam bentuk pecahan ya, dalam bentuk pecahan. Nah, yang ini sebelahnya yang orange ini dalam bentuk desimal. Dalam bentuk desimal. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang ini selanjutnya dijawab berdasarkan ini, dilihat ya, ininya ya. Nah, berdasarkan tabel di kolom yang kuning. Jadi yang kemarin itu banyak mengisinya dari yang tinggi air, yang dari sini gitu. Yang dari sini. Padahal saya mintanya sebetulnya dari yang sini, dari yang pecahan ini. Kan kita sedang belajar pecahan. Sedang belajar bilangan rasional gitu ya. Jadi nanti mengisinya itu sesuaikan dengan yang ini. Ini minta dari kolom kuning, datanya dari kolom yang kuning ini. Nanti yang orange berdasarkan tabel pada kolom orange, nah berarti ambil dari kolom yang orange ini. Itu ya. Kemudian nanti minta menyimpulkan. Itu saja barangkali
perbedaan dari yang kemarin ya. Sedikit sekali perbedaannya, hanya ditambah gula gitu. Dan di sini ada konteksnya sebetulnya. Konteksnya ini penyakit sekarang yang paling banyak membunuh manusia ya di Indonesia ini, yang paling berbahaya ternyata yang banyak meninggal itu gara-gara penyakit diabetes. Nah, ini saya hubungkan dengan praktikum kita kali ini. Makanya ada air gula gitu ya. Air gula. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan praktikumnya? Sudah cukup. Sudah cukup jelas. Oke. Kalau sudah cukup jelas, saya akan segera share ini dokumennya. Nanti cek di inbox ya. Nah, sambil teman-teman nanti Bapak, maaf. Ya. Izin bertanya. Silakan. Tadi kan ukuran sendok dalam mengambil gula pasir itu beda-beda ya, Pak ya? Nah, misalkan saya ngambil gula pasir itu 3 sendok, berarti itu disimpan dulu di sendoknya ya, Pak? Nggak langsung dituangin di gelas, terus dipipihin gitu, Pak? Langsung maksudnya? dituangkan. Jadi satu sendok langsung dituangkan. diceperkan, masukkan ke dalam gula. Dua masukin. Gitu Iya, Pak. Ya. 3 nanti diaduk sampai larut, baru masukkan tisunya ya, gitu ya, sambil mengukur waktunya 60 menit. Waktunya 60 menit ya, jadi bisa ditinggal, bisa makan dulu, bisa sholat dulu, nanti dikasih alarm aja ketika selesai 60 menit. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Waktu mengerjakan praktikumnya ini saya kasih waktu mau berapa lama ini? Gimana Aulia? Mau sampai kapan Aulia? Tiga jam cukup dengan soal-soal menjawab? 5 jam, Pak. 5 jam, oke, 5 jam ya. Jadi tugasnya tidak perlu diupload, tidak perlu diapa-apakan, karena ini dokumen ini milik saya ya. Nanti pokoknya dijawab saja. Kalau sudah selesai sudah saja. Nah, di sini saya menguji kemampuan kolaborasi teman-teman kelas D ya, karena nanti saya bisa lihat di dokumennya misalnya Dava ngerjain bagian mana. Saya akan bisa lihat. Jadi jangan disuruh ngerjain sama orang lain. Misalnya ini dikerjain sama alamat email ini. Kan tadi memasukkan alamat email masing-masing ya. Nanti akan terdeteksi Dava tuh ngerjain bagian mana, berapa kali dia ngetik gitu ya. Nanti akan kelihatan oleh saya. Nah, ini diuji kemampuan kolaborasi, termasuk pembagian tugas, siapa yang ngambil 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok, dan lain-lain. Itu ya, siapa yang menjawab soal-soal yang di bawahnya, siapa yang dominan, siapa yang diam saja, itu saya bisa lihat riwayatnya. Nanti saya bisa lihat. Ya, itu ya. Sudah jelas ya, saya rasa ya. Jadi waktunya 5 jam, berarti sampai mungkin jam 5 sore nanti. Saya tunggu. Selamat belajar, selamat bekerja. Nanti video yang ini bisa ditonton lagi kalau kurang jelas sebagai latihan ya. Sebagai latihan nanti untuk mempersiapkan UTS. Nah, nanti kan UTS soal-soalnya kira-kira seperti tadi, merubah dari desimal ke pecahan gitu, dari pecahan dirubah ke desimal, konsep pecahan sederhana dan lain-lain itu. Nanti ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya rasa cukup dari saya. Ini Bu Puji masih ada enggak? Bu Puji ada, tapi kayaknya mungkin tidak on cam ya, tidak di tempat. Saya hitung mundur. Saya akan hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selamat belajar, selamat bekerja, selamat melaksanakan praktikum. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan ya, dan dimudahkan dalam menyelesaikan aktivitas kita sehari-hari. Baik, saya tutup. Kalau ada apa-apa silahkan di WA Group ditanyakan. Kalau ada yang belum jelas ya, langsung ditanyakan saja. Mudah-mudahan saya bisa langsung jawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah lama Makasih, Bapak. Lama banget ya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih banyak, Bu Puji.